Bagaimana jika anak yang hilang bertahun-tahun lalu tiba-tiba kembali, tapi tidak sebagai manusia? Ini adalah kisah cinta, kehilangan, dan penemuan mengejutkan yang akan membuat Anda percaya pada keajaiban. Jangan lupa subscribe Awan Story untuk mendapatkan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Nenek Rina telah tinggal sendirian di rumah kayu kecilnya selama lebih dari 2 dekade. Rumah itu terletak di tepi hutan lebat, tempat pepohonan membisikkan rahasia kepada angin dan cahaya bulan nyaris tidak menyentuh tanah. Dahulu rumah itu dipenuhi tawa dan kehangatan, namun kehangatan itu memudar ketika putranya, Bayu, menghilang. Dia baru berumur 10 tahun ketika dia menghilang, berlari ke dalam hutan saat matahari terbenam di bawah cakrawala, mengejar seekor burung yang sedang bermain dengannya. Dia telah memanggilnya, suaranya bergema di hijau tak berujung, tapi dia tidak pernah menjawab. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun, namun Bayu tak kunjung kembali. Penduduk desa mencari, para dukun melakukan ritual, namun seolah-olah bumi telah menelannya utuh. Waktu, betapapun kejamnya, memaksa Nenek Rina menerima apa yang dimiliki orang lain. Bayu telah tiada, namun dia tidak pernah berhenti menyalakan lilin untuknya setiap malam, membisikkan doa agar, entah bagaimana, dia akan menemukan jalan pulang. Suatu malam, saat dia duduk di dekat perapian, merajut syal yang dia tahu tidak akan dipakai siapapun, terdengar suara aneh dari dapur. Awalnya, dia mengira itu adalah suara angin yang menggetarkan dinding kayu, atau mungkin kucing liar yang sedang mencari makanan. Tapi kemudian, dia mendengar suara jelas dari sesuatu yang berat yang terseret di lantai. Sebuah gerakan yang pelan dan disengaja. Jantungnya berdebar kencang saat dia berbalik menuju pintu. Dan di sana, diterangi oleh cahaya redup api, ada seekor ular hitam besar. Sisiknya yang tebal dan mengilap berkilauan saat ia bergerak, dan mata emasnya tertuju pada matanya. Ia tidak menyerang atau melilit pertahanan, itu hanya menonton. Rasa takut yang dingin mencengkeram dadanya. Ular bukanlah hal yang aneh di dekat hutan, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sini. Ia tidak bergerak seperti ular biasa, tidak mendesis atau mundur. Ia hanya diam di sana, menatapnya seolah ia mengenalinya. "Pergi!" bisiknya sambil meraih sapu di samping kursinya. Dia mengangkatnya siap menakuti makhluk itu. Namun ular itu tidak bergeming. Ia memiringkan kepalanya sedikit, seolah bingung. Cengkeraman Rina pada sapu mengendur. Gerakan itu dia pernah melihatnya sebelumnya. Sebuah kenangan terlintas di benaknya bagaikan sambaran petir. Bayu, saat masih kecil, memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu yang sama setiap kali dia merasa tidak yakin akan sesuatu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin. Dia menjatuhkan sapunya dengan suara gemerincing. Tangannya yang lemah gemetar. Ular itu tidak bergerak. Mata emasnya, dalam dan cerdas, sepertinya menyimpan permohonan dalam hati. Air mata menggenang di matanya. "Bayu?" Dia berbisik, nyaris tidak berani menyebutkan namanya. Ular itu berkedip perlahan. Sebuah benjolan terbentuk di tenggorokannya. Angin di luar menderu-deru, menggetarkan daun jendela kayu, seolah roh hutan terbangun menyaksikan momen ini. Jantungnya berdebar kencang, terpecah antara ketakutan dan harapan mustahil yang membengkak di dalam dirinya. Kakinya terasa lemas, tapi dia memaksakan diri maju, berlutut di depan makhluk itu. Jika kamu bisa memahamiku, beri aku tanda." Dia memohon, suaranya kental karena emosi. Untuk sesaat, yang ada hanyalah keheningan. Kemudian, ular itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menundukkan kepalanya. Sebuah sikap penuh hormat dan disengaja. Isak tangis keluar dari bibirnya. Dia mengulurkan jari-jarinya yang gemetar, ragu-ragu, takut jika dia menyentuhnya, ilusi ini akan hancur. Tapi saat ujung jarinya menyentuh sisik yang dingin dan halus, kehangatan menyebar di telapak tangannya. Kehangatan yang aneh dan familiar. Seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang sakral, sesuatu yang hilang namun tidak pernah benar-benar hilang. Kenangan melintas di benaknya, satu demi satu. Bayu tertawa, berlari melewati ladang, memanggilnya dengan suaranya yang manis dan kekanak-kanakan. Putranya, anak satu-satunya. "Bayu, apa yang terjadi padamu?" Dia menangis, air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Kemana saja kamu selama ini?" Hembusan angin menderu-deru ke seluruh ruangan, dan tiba-tiba udara berderak karena energi. Nyala lilin berkedip-kedip dengan liar, menimbulkan bayangan panjang yang berpindah-pindah di dinding.
Tubuh ular itu bergetar, berkilauan seperti fata morgana. Kemudian, di depan matanya, makhluk itu mulai berubah. Tubuhnya yang panjang dan melingkar mulai berputar dan mengecil. Sisik-sisik gelapnya memudar menjadi kulit manusia yang lembut. Anggota badan muncul, sesosok tubuh terbentuk, dan dalam beberapa saat, seorang pria muda berdiri di hadapannya. Nenek Rina tersentak. Dia bukanlah anak laki-laki berusia 10 tahun yang hilang darinya. Dia lebih tua, lebih tinggi, wajahnya menanggung beban tahun-tahun yang telah berlalu. Tapi matanya, mata emas itu tidak salah lagi. "Ibu," bisiknya, suaranya serak, kental dengan emosi. Tangisan tercekik keluar dari bibir Nenek Rina saat ia meraihnya. Tangannya yang gemetar menangkup wajahnya, merasakan hangatnya kulitnya, realita kehadirannya. "Anakku, oh anakku," isaknya, menariknya ke dalam pelukan putus asa. Bayu menempel padanya, tubuhnya gemetar di tubuh Bayu. "Aku tersesat," bisiknya. "Tersesat di hutan, tersesat dalam kutukan. Aku mencoba untuk kembali, tapi tidak bisa. Aku terjebak." Nenek Rina mundur sedikit, matanya mengamati wajahnya. "Sebuah kutukan?" Dia menggema. Dia mengangguk. "Roh-roh hutan. Mereka membawaku. Aku tidak mengingat semuanya, tapi aku tahu aku telah berubah. Aku mengembara selama bertahun-tahun, tidak mampu berbicara, tidak dapat menemukan jalan pulang. Namun aku tidak pernah melupakanmu, Ibu. Aku tidak pernah berhenti berusaha untuk kembali." Dia mengusap rambutnya dengan jari saat air mata segar jatuh. "Oh anakku, anakku yang malang. Bagaimana kamu bisa membebaskan diri?" Bayu menelan ludahnya dengan susah payah. "Anda," suaranya kental dengan emosi. "Cintamu, kamu mengenaliku. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika seseorang benar-benar percaya. Jika seseorang melihatku bukan sebagai monster, tapi sebagai siapa diriku yang sebenarnya." Nenek Rina menangis tersedu-sedu sambil memeluknya lebih erat. "Aku akan mengenalmu dimanapun, anakku." Angin di luar melunak, rumah menjadi hening, seolah-olah roh-roh itu akhirnya ditenangkan. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, kehangatan kembali ke rumah Nenek Rina. Bukan dari api, tapi dari pelukan putra yang dia pikir telah hilang selamanya. Dan pada saat itu, dia tahu, keajaiban itu nyata. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Awan Story untuk cerita-cerita menyentuh hati lainnya. Love.